Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bersyukur hari ini kita dapat bersama kembali untuk merenungkan firman Tuhan di hari Rabu 7 Januari 2026. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Bapa di dalam Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menolong kami Tuhan, memampukan kami untuk membaca, mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu dengan sepenuh hati kami, sehingga hidup kami selalu memuliakan Engkau, karena kami mau berjalan di jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Firman-Nya berkata, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Bapak Ibu Saudara, ada peribahasa Indonesia yang terkenal yang berkata, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya bersedia saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain dalam kondisi apapun, baik kondisi yang menyenangkan, yang ringan, maupun kondisi yang sulit, yang berat. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menulis, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Inilah empati yang sesungguhnya, bahwa sebagai anak-anak Allah yang adalah kasih, kita memiliki kasih yang tulus, bersedia saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan itu juga ditandai dengan bagaimana kita dapat turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika orang lain berhasil, berbahagia, kita pun turut bersukacita. Sebaliknya ketika orang lain gagal, berduka, tertimpa musibah, sakit parah, atau menghadapi masalah yang berat, kita pun dapat merasakan beban mereka. Kadangkala yang terjadi adalah sebaliknya. Ada orang yang justru tersenyum melihat kegagalan orang lain, dan menangis melihat keberhasilan orang lain. Ada orang yang mengucapkan selamat atas keberhasilan orang lain dengan tulus, tetapi ada juga yang hanya basa-basi, tidak lahir dari hati yang tulus, karena sebenarnya ia iri hati dengan pencapaian orang lain. Dalam percakapan dengan mereka yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit atau masalah-masalah lainnya, beberapa orang mengungkapkan rasa kecewa terhadap saudara atau kenalan mereka yang terkesan hanya ingin tahu persoalan yang terjadi, tetapi tidak memiliki empati untuk menguatkan, menghibur, apalagi mendoakan pergumulan tersebut. Inilah orang-orang yang sebenarnya tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Mereka hanya ingin tahu untuk menjawab rasa penasaran mereka, ataupun untuk menceritakan persoalan itu kepada orang lain untuk menjadi bahan pergunjingan. Karena itu, bagaimana memiliki empati dan menjadi orang yang tulus? Hal yang paling utama adalah selalu menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga Ia menyelamatkan kita, Ia menebus dosa-dosa kita, dan Ia memberkati, memelihara hidup kita sampai hari ini. Kesadaran akan kasih Allah menolong kita untuk hidup mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat berempati kepada orang lain. Hal yang kedua adalah melihat orang lain sebagai saudara, menghargai mereka tanpa melihat status atau latar belakang mereka. Kita dapat berempati ketika kita menghargai sesama kita, menghargai pencapaian mereka, termasuk juga menghargai privasi mereka. Ketika ada orang yang menceritakan persoalan mereka, kita bersedia mendengar karena kita menghargai dan mengasihi mereka.
Ketika ada orang yang tidak bersedia bercerita, kita pun tetap menghargai keputusan mereka dan tetap mengasihi mereka. Ketika ada orang yang berhasil, kita pun menghargai pencapaian mereka dan turut senang dan bangga dengan pencapaian mereka karena kita mengasihi mereka. Menunjukkan kasih yang tulus kepada sesama melalui perkataan dan tindakan, itulah hal yang utama yang seharusnya selalu melekat pada diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan, sehingga Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk selalu memiliki hati yang tulus dan selalu kami ingat menyadari akan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami selalu menyadari kasih Tuhan bagi kami juga mau selalu menghidupi kasih-Mu itu Tuhan dengan mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami mendengar dan melakukan firman-Mu hari ini. Kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang terus menuntun kami di sepanjang hari ini, menolong kami dengan segala keberadaan kami. Kami tetap menggantungkan seluruh keberadaan hidup kami hanya dalam penyertaan, pimpinan, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat melakukan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.